Kita kenalan dulu dengan dua jenis bahasa Mandarin yang masih diajarkan di luar sana dan masih terpakai. Keduanya masih dipakai, cuman memang pemakaiannya agak berbeda. Saya kenalan dulu. Yang pertama adalah traditional Chinese ya, bahasa Mandarin tradisional. Yang kedua adalah bahasa Mandarin yang sudah disederhanakan, simplified Chinese. Nah, ini paling mencolok perbedaannya adalah pada karakternya. Saya langsung kasih contoh. Ini adalah traditional Chinese, karakter untuk kata long yang artinya naga, tradisional. Next adalah long, naga juga artinya, tapi dalam bentuk yang sudah disederhanakan. Kelihatannya kenapa bahasa yang kedua ini dinamakan yang sudah disederhanakan, simplified version. Kenapa seperti itu? Karena memang goresannya dikurangin banyak banget, sudah lebih sederhana bentuk karakternya. Jadi kedua bentuk tulisan ini ada namanya sendiri. Satu adalah fantizi. Fanti itu adalah yang tradisional. Jian artinya dipotong. Jian tizi artinya adalah yang disimplify. Tapi apakah semua karakter dalam bahasa Mandarin yang disederhanakan itu lebih simple? Enggak juga. Ada yang tetap sama tradisional Chinese-nya, misalnya angka 1 sampai 10 dalam traditional Chinese bentuknya seperti ini, dalam bahasa yang disederhanakan juga seperti ini. Nah, jadi itu perbedaan yang paling mencoloknya. Sekarang menentukan pilihan. Mau belajar yang bahasa Mandarin disederhanakan atau yang tradisional? Tergantung. Yang paling utama kalau misalnya untuk persiapan bagi pelajar yang mau belajar ke Taiwan misalnya, ya sudah harus pasti belajar yang tradisional karena universitasnya standarnya akan menggunakan bahasa Mandarin tradisional. Tes untuk melihat tingkat bahasa kamu sampai manapun itu berbeda dengan yang disederhanakan. Kalau yang ke Taiwan itu dinamakan TOEFL. Kalau yang mau ke mainland China, daratan Cina, itu adalah yang HSK, itu yang disederhanakan ya. Next itu apalagi perbedaannya selain dari bentuk karakternya? Perbedaan lainnya mungkin adalah kebiasaan ngomong ya, kalau saya bilang ya. Soal contohnya, satu negara suka menggunakan kata fancie untuk tomat, satu lagi suka menggunakan kata sihongshi untuk tomat. Nah, keduanya sama-sama tomat. Kalian cari di kamus pun akan ada, bukan berarti kalau kamusnya dari Cina nggak ada salah satunya. Nggak seperti itu. Ada, cuman kebiasaan mereka ngomong pakai dalam konteks sehari-hari. Yang lainnya lagi itu adalah seberapa strict pelafalan. Kalau di Cina itu lumayan strict ya. Kayak misalnya perbedaan antara shi dan si, dan shi harus beda. Karena nanti memang mempengaruhi arti. Tapi kalau kalian ke Taiwan, itu mungkin nggak sampai seperti itu. Mungkin kayak orang ngomong chi, makan, dan che, mobil itu nggak beda banyak, nggak seperti di Cina. Orang bisa salah kaprah kalau kita mau bilang mobil itu shang chi, salah, harusnya shang che. Ya, jadi ada bedanya seperti itu. Jadi yang paling utama itu ya karakter, lalu kebiasaan ya. Jadi itu yang harus kalian pertimbangkan kalau misalnya baru mau memulai perjalanan belajar bahasa Mandarin.